Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat. Semoga majelis yang kita berada di dalamnya menjadi hujjah lana, menjadi penolong bagi kita kelak, amin ya rabbal alamin, dan menjadi penyebab bagi kita untuk berdampingan dengan mereka para salafun saleh yang ajarannya kita ikuti, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan secara paripurna bagaimana semestinya menjalani hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Hadirin, beberapa hari yang lalu saya sempat mendengarkan ceramah daripada Al-Habib Ali Al-Jifri. Dalam salah satu ceramahnya beliau memisahkan seorang pemuda Amerika yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berangkat ke Timur Tengah dengan niatan yang begitu besar untuk menggali Islam dari sumbernya. Namun apa yang terjadi dalam perjalanannya dari bandara menuju tempat yang bakal dituju, dia melihat dari kejauhan, jadi masih dalam taksi, pemuda tadi melihat di dalam kejauhan seorang pemuda yang berjalan menggunakan celana jeans, kaos yang bergambarkan bintang film Amerika. Namanya saja dia orang Amerika, tahu persis gambar siapa yang ada di gambar kaos tersebut. Maka betapa kecewa dan marah, cemburu dan lain sebagainya, sehingga dia minta izin kepada yang menjemput untuk turun sebentar menjumpai pemuda tadi. Ada orang tadi, biarkan anak muda dia. Enggak, ada semacam kecemburuan dalam hati saya. Jauh-jauh saya datang dari Amerika untuk mempelajari Islam. Ternyata kenapa mereka yang ada di sini berpenampilan seperti itu? Mesti harus saya turun. Akhirnya turun ditemui sang pemuda tadi. Ditanyakan, wahai pemuda, tahukah engkau gambar siapa yang terpampang di bajumu? Aku ini orang Amerika. Aku ini orang Amerika, tahu persis gambar yang ada di kaosmu itu siapa dia? Apakah ini idolamu? Apakah orang yang seperti ini engkau jadikan idola? Tanya lagi, nggak bisa jawab pemuda tadi. Aku datang dari Amerika kemari untuk mempelajari Islam dari sumbernya. Ketahuilah, ayahku seorang pendeta, ibuku seorang biarawati, bahkan lebih dari itu mempunyai sekolah yang mendidik para wanita untuk menjadi seorang biarawati. Namun Allah memberikan hidayahnya kepada aku tinggalkan Amerika, datang kemari untuk mempelajari Islam. Namun aku dapati engkau yang telah Islam, kenapa penampilanmu seperti ini? Sekelumit kisah, kayaknya nggak ada efeknya apa-apa, seperti cerita biasa saja, tapi inilah yang terjadi. Lihat betapa banyak anak-anak kita dengan bangga meniru penampilan-penampilan idola-idola mereka yang tidak jelas juntrungannya. Mereka rela menindih kupingnya, mereka rela untuk memasang sesuatu di lidahnya, padahal itu membuat tidak enak makan, tidak enak apa, hanya sekedar ikuti tren. Bahkan yang lebih fatal lagi yang namanya tato. Coba lihat di jalan itu, Masya Allah, kaki penuh tato, tangan penuh tato. Dulu zaman saya masih di pesantren, tato itu identik dengan orang-orang yang betul-betul memang preman. Orang-orang yang baru keluar dari penjara. Bahkan pada zaman Petrus, ketika saya masih ada di pesantren, saya turun di Wonokromo,
Ada seorang mungkin sudah ada frustasi, putus asa, tidur di WC-nya terminal, itu udah nggak pakai baju lagi, hanya celana pendek saja, penuh tato sebadan. Katanya orang-orang ini keluar selangkah saja mati katanya. Ya, pada zaman itu. Jadi orang nggak berani, ada yang bertato disetrika dan lain sebagainya. Nggak punya biaya untuk menghilangkan tatonya, mahal biaya untuk menghilangkan tato, sehingga disetrika dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi pada sebagian daripada generasi yang tidak mengerti dan kurang mensyukuri akan anugerah Allah, karena apa? Memang terlahir dari kecil sudah Islam. Jadi kadang-kadang di dalam benaknya Islam ini cukup bisa sholat, ya, bisa membaca Al-Quran, selesai. Tugas belajar agama, tugas anak-anak yang ada di pesantren. Tugas belajar agama mereka-mereka yang berada di sekolah-sekolah diniyah. Bagi kita yang berada di luar ini cukuplah untuk mengetahui Islam ini sekedar bisa sholat, bisa nyaji, cukup. Inilah kesempitan sebagian daripada pandangan umat Islam, sehingga orientasi kehidupannya pun demikian. Nanti kamu tamat SMP gak usah jauh-jauh, masuk SMK aja langsung kerja. Semua hitungannya hanya kerja. Padahal kalau hanya sekedar kerja, nggak sekolah pun banyak orang-orang yang sukses. Ya, kalau orientasi kita belajar hanya untuk kerja saja, maka betapa ruginya kita. Padahal dalam kehidupan ini ada dua faktor yang harus kita cermati. Yang pertama syai'un matlub, yang kedua syai'un madmun. Syai'un matlub inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Ini yang diminta oleh Allah. Kita diciptakan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara di balik itu syai'un madmun, Allah jamin semuanya yang ada pada kita ini diberikan rezekinya, tapi dibalik oleh kita manusia. Saya bilang kemarin sholat, kebetulan mereka pekerja-pekerja sholat, nanti nunggu dulu, tangan masih kagum kena cat, nanti terakhir asarnya jam 6. Karena apa? Menyelesaikan pekerjaan. Dibalik kehidupannya ini, ibadahnya nyempil-nyempil waktunya, sementara kerjanya dipulkan. Padahal Allah sudah jamin rezekinya. Inilah yang terjadi. Maka mari dengan majelis ini kita berupaya untuk kembali kepada ajaran para salafun saleh. Kenapa mesti maulid? Kenapa mesti rajibul haddad? Kenapa mesti khatmul Quran? Inilah yang dibawa oleh para salafun saleh. Kalau tidak ngerti, duduk sama seperti ini menu apa sih? Kebab apa sih? Wah, katanya tidak enak. Cuman katanya, nggak pernah coba duduk di warung beli makan. Oh, ini rasanya kebab. Oh, ini rasanya pecel. Oh, ini rasanya sate. Duduk nikmati. Kalau masih belum nikmat, ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan kenikmatan kepada para salafun saleh, di dalam mereka membaca rotibnya, di dalam mereka membaca Al-Qur'annya, di dalam qiyamul lailnya, maka berikan pula kenikmatan kepadaku. Sholat selama ini masih menjadi beban, ya Allah. Bacaan Al-Quran menjadi beban, masih belum nikmat aku. Maka buka pintu hati ini, bersihkan hati ini, ya Allah, sehingga kami nikmat di dalam beribadah sebagaimana mereka-mereka yang soleh memperoleh kenikmatan di dalam ibadah mereka. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita hadir ke majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama sahibul rotib, dikumpulkan bersama sahibul maulid, dikumpulkan bersama ahli Al-Quran, sehingga kita layak berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.